agungkan atas segala nama. Yesus Maha Kuasa atas segala kuasa, atas segala diraja. Dia yang kita sembah atas segala ilah. Yesus Maha Ada. Layaklah Engkau Hosana, yang awal dan yang akhir. Pujian bagi anak domba yang hidup selamanya. Di atas segalanya, di atas segalanya, di bumi dan di surga, di bumi dan di surga. Dia yang kita agungkan atas segala nama. Yesus Maha Kuasa atas segala kuasa, atas segala kuasa, atas segala diraja, atas segala diraja. Dia yang kita sembah atas segala ilah. Yesus Maha Ada. Layaklah Engkau Hosana, yang awal dan yang akhir. Pujian bagi anak domba yang hidup selamanya. Layaklah Engkau Hosana, yang awal dan yang akhir. Pujian bagi anak domba yang hidup selamanya. Atas segala kuasa, atas segala kuasa, atas segala diraja, atas segala diraja. Dia yang kita sembah atas segala ilah. Yesus Maha Ada. Yesus Maha Ada. Oh, 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 Yesus Maha Ada. Haleluya. Salam saudara. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya petik dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini membawa kita dan mengingatkan kita sekali lagi di mana Yesus dialu-alukan masuk ke Yerusalem. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita siapkan hati, pikiran kita sepenuhnya, dan marilah kita mulakan dengan doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kesatuan Roh Kudus, ketiga yang esa. Pada hari ini Tuhan, kami mau memperingatkan Engkau masuk ke Yerusalem untuk permulaan misimu, untuk menggenapi segala rencana Bapa yang ada di dalam dirimu ya Tuhan Yesus. Tuhan, apabila kami membaca firman-Mu ini Tuhan, berilah pencerahan seluruh pikiran dan hati kami. Maksud dan tujuan firman ini ditulis di mana Engkau masuk ke kota Yerusalem ya Tuhan Yesus. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami serahkan hati dan pendengaran kami sepenuhnya ke dalam seluruh kekuasaan mutlak Allah sendiri. Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami berdoa, kami mengucap syukur semuanya ini hanya di dalam nama Bapa, hanya di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya bawa dalam pembacaan hari ini di dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan berakhir ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda, tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Ayat yang ketiga, "Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apakah maksud kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengelasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Ayat 8, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.'" Firman Tuhan demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa yang saya mau sampaikan pada hari ini bagi kita semua yang ada di sini. Firman Tuhan berkata, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke sebuah kampung yang berdekatan di pinggir kota Yerusalem untuk mengambil seekor keledai. Kemudian dikatakan dalam firman Tuhan ini ada banyak
bahkan rakyat jelata dan anak-anak di kota Yerusalem menyungsung, mengikuti di depan dan mengikuti di belakang sambil berseru-seru kepada Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana yang maha tinggi. Kemudian dikatakan di sini, sambil mereka berseru-seru, mereka membawa daun-daun atau ranting-ranting palma, ya, yang mereka petik, mereka ambil dari ladang mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya mau sampaikan pada hari ini. Apakah maksud-maksud tertentu di mana berlaku di dalam firman Tuhan ini ketika Yesus masuk ke Yerusalem? Firman Tuhan berkata, masuknya Yesus ke kota suci Yerusalem itu terjadi sebelum ia mati dan bangkit dari kematian. Sekali lagi, saya ulangi, masuknya Yesus ke kota suci Yerusalem itu terjadi sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Dalam Injil ini, kita mendengar mengenai kisah perjalanannya yang terakhir menuju Yerusalem. Yesus tahu bahwa musuh-musuhnya telah menanti dia di kota Yerusalem. Musuh-musuh Yesus adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang besar di kota itu. Karena mereka adalah para kenamaan agama. Musuh-musuh Yesus adalah orang-orang yang berkuasa dalam pemerintahan atau kerajaan pada waktu itu. Mereka memiliki tentara, mereka memiliki kereta perang, mereka memiliki senjata dan pelbagai kelengkapan lainnya. Yesus tahu semuanya itu. Namun dia masih masuk ke Yerusalem dengan tujuan dan maksud yang ada di dalam dirinya dari Bapa di surga. Dengan semua kekuasaan dan serana itu, mereka dapat meremukkan, mereka dapat menghancurkan Yesus sampai dia mati. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua itu Yesus tahu. Ia akan disiksa bahkan dibunuh secara keji oleh musuh-musuhnya tadi. Siapakah musuh-musuhnya tadi? Tadi saya sudah mengatakan bahwa para agamawan yang berkuasa, para kenamaan, pemerintah kerajaan yang berkuasa. Amin. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Yesus tahu ia akan diseksa oleh mereka. Yesus tahu bahwa mereka akan membunuh dia. Yesus tahu bahwa ini akan berlaku kepada dirinya. Haleluya. Haleluya. Ia sadar bahwa kesaksiannya tentang kerajaan Allah harus berlaku dan memuncak di kota Yerusalem itu. Itu sebabnya Yesus tidak kisah apa yang akan terjadi atas dirinya demi melaksanakan, demi menggenapi rencana Bapanya di surga di dalam dirinya bagi aku dan saudara-saudara yang hidup di bumi ini. Yerusalem dengan kematiannya, maka ia pergi masuk ke Yerusalem dengan penuh keberanian, tetapi dengan semangat kasih dan damai. Itulah yang Yesus lakukan, bukan dari semangat kebencian dan kekerasan,
Tetapi Yesus masuk dengan penuh keberanian, dengan semangat penuh kasih, dengan semangat penuh damai, demi menggenapi rencana Bapa di dalam dirinya bagi aku dan saudara-saudara yang hidup dalam dosa ini. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa raja-raja memasuki ibu kota itu dengan kereta perang. Biasanya begitulah. Kemudian saudara-saudara yang kasih Tuhan, raja-raja yang memasuki Yerusalem harus dikawal dengan tentera dan senjata yang canggih. Kemudian disambut hormat oleh prajurit-prajurit dan kenamaan-kenamaan dari negeri dalam pakaian kebesaran raja. Tapi kita lihat saudara-saudara, bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem. Pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, saudara-saudara, dia tidak memakai perang ataupun kereta berkuda. Dia tidak perlu senjata yang canggih. Dia tidak perlu tentera-tentera dan polis mengawali dia. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai betina. Saudara-saudara, Yesus memasuki kota Yerusalem bukan kuda, tetapi keledai betina. Saudara-saudara, kemudian firman Tuhan berkata, dia disambut bukan orang-orang kenamaan, bukan juga orang-orang yang pembesar-pembesar di negeri itu. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 9 sampai yang ke-10, Yesus disambut ketika dia masuk di Yerusalem oleh anak-anak. Oleh anak-anak, saudara-saudara. Bahkan dari rakyat jelata dengan membawa ranting-ranting yang kita namakan adalah ranting atau daun palma. Lalu orang-orang biasa dan anak-anak itu dikatakan dalam firman Tuhan, mereka menghambarkan baju-baju mereka sambil melambaikan tangan. Ya, melambaikan tangan dengan menggunakan daun palma. Ya, anak-anak, rakyat jelata, mereka melambaikan tangan ke arah kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, dengan daun dan ranting palma. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua yang dilakukan oleh rakyat biasa ini ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, semuanya ada makna dan ada maksud yang terselit di dalam sejarah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan begini, kemudian rakyat jelata itu, penduduk Yerusalem biasa-biasa dan anak-anak menyongsong Yesus. Mereka berkata, mereka mulai berseru dan berteriak. Mereka berkata, Hosana, Hosana yang maha tinggi. Hosana yang maha tinggi. Saudara-saudara, apakah maksud teriakan dan seruan mereka itu yang ditujukan kepada Tuhan Yesus? Saya akan memberitahu sebentar lagi. Semua ini ada maksud, semua ini ada makna bagi aku dan saudara-saudara pada saat ini. Yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, Yesus naik di keledai, lalu disambut oleh anak-anak. Kemudian dilambai-lambaikan dengan pujian dan sambil melambaikan dengan daun palma. Saudara, apa semua maksud ini? Keledai, anak-anak, dan daun palma adalah simbol yaitu damai dan kesederhanaan. Ini semua membawa maksud kepada
orang yang masuk di Yerusalem itu? Siapakah orang yang masuk di Yerusalem itu? Orang yang masuk di Yerusalem yang disambut dengan daun palma. Orang yang disambut di Yerusalem dengan menaiki keledai. Orang yang masuk ke Yerusalem disambut dengan pujian hosana adalah Yesus Tuhan kita. Amin saudara-saudara. Yesus Tuhan kita. Dia disambut dengan daun-daun palma. Dia naik saudara-saudara keledai betina. Lalu anak-anak dan rakyat di Yerusalem, rakyat biasa, berseru berteriak kepada Sang Raja Yesus Kristus itu dengan teriakan hosana. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kerusuhan, di tengah kebencian, di tengah kekerasan dan kegelisahan yang sedang melanda dunia pada hari ini, seharusnya kita hendak tetap menjadi kelompok yang tetap teguh mahu memberikan kesaksian tentang kedamaian. Kita harus memberikan kesaksian damai sejahtera di dalam diri kita, tanpa rasa takut, tanpa rasa gelisah, karena Yesus sedang masuk di Yerusalem dan di hati kita. Amin. Walaupun mungkin kita menjadi sasaran kebencian dan kekerasan bagi dunia ini. Mungkin kita juga menjadi sasaran oleh masalah-masalah yang sedang melanda pada saat ini. Namun saya sarankan saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita haruslah menjadi kelompok yang tenang dan bawalah Sang damai dalam hidupmu dan hidup kita. Amin. Bawalah Sang damai dalam hidupmu. Dia masuk ke Yerusalem dan dia masuk ke hati saudara pada saat ini. Bagaimana kita menyambutnya? Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-8, Markus yang ke-11 ini. Saya membaca firman Tuhan ini, Markus 11 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ada ramai orang yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Apa itu ranting-ranting hijau? Ranting-ranting hijau itu adalah daun palma. Saudara, apa maksudnya saudara? Ada banyak daun di muka bumi ini. Ya, daun tarap, daun keladi, dan banyak daun. Tetapi anak-anak dan rakyat jelata di Yerusalem tidak mengambil daun lain. Mereka mengambil dari ladang mereka, yaitu daun dan ranting palma. Tentunya ada maksud di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, daun palma ataupun palem selalu dipakai sebagai lambang kemenangan dalam peperangan. Sekali lagi saya ulangi, daun palma selalu dipakai sebagai lambang kemenangan dalam peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya penduduk Yerusalem ataupun masyarakat pada waktu itu, ketika para martir mereka ataupun tentara mereka pulang dari peperangan, lalu masuk ke kota itu dan membawa kemenangan bagi bangsa mereka, maka selalu yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu adalah membawa daun palma, membawa ranting-ranting hijau untuk menyambut para perwira mereka yang pulang dengan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah simbol, inilah maksud saudara-saudara, ya, yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem
di mana Yesus masuk ke Yerusalem. Mereka mengambil daun palma. Mereka mengambil ranting-ranting yang mereka ambil dari ladang mereka. Lalu mereka menyanyi kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan sambil melambai-lambaikan ranting palma. Amin. Jadi apa maksudnya? Daun palma, ranting-ranting palma adalah melambangkan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini maksudnya orang yang masuk di kota Yerusalem itu adalah dia Raja pemenang. Haleluya. Amin. Dialah kemenangan. Dia Raja kemenangan. Dan dibuktikan saudara-saudara, Yesus mati. Lalu saudara-saudara, hari yang kedua, kemudian hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Ini namanya saudara-saudara, Yesus menang dari maut. Yesus telah mengalahkan sengat maut. Itulah firman Tuhan berkata, sengat maut di manakah engkau? Saudara yang dikasihi Tuhan, palma, daun palma adalah simbol kemenangan. Dan itu ditujukan kepada dia yang masuk ke Yerusalem. Yesus adalah kemenangan bagi kota Yerusalem. Yesus adalah kemenangan bagi orang-orang yang akan menemui maut. Bahkan hari ini saudara-saudara, kita sedang mengalami wabak yang sangat menakutkan. Saudara, banyak orang yang mencari pertolongan. Oh saudara-saudara, pertolongan ke sana dan ke sini. Tetapi saya berkata kepada saudara-saudara, kita akan hanya menjadi menang apabila Yesus kita sambut di dalam hati kita. Amin saudara-saudara. Sebab dialah simbol palma ataupun kemenangan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Daun palma merupakan tanda keamanan. Saya sudah beritahu sebentar tadi. Daun palma merupakan tanda keamanan dan kemenangan serta cinta dan tanda bahwa kita adalah anak sang raja yang menampakkan kebesarannya. Haleluya. Katakan di sebelah kiri kanan saudara-saudara, Yesus adalah simbol sumber keamanan dan sumber kemenangan. Amin. Maka orang yang masuk di Yerusalem, dialah yang membawa keamanan. Dialah yang membawa kemenangan atas hidup seseorang. Maka marilah kita sambut, marilah kita elu-elukan Yesus ke dalam hati kita pada saat ini. Haleluya. Yesus menang atas maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan maut. Di manakah sangat maut? Yesus berkata, di manakah sangat maut? Sangat maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus pada hari kebangkitannya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa kata firman Tuhan? Yang kedua, dikatakan ayat yang ke-9 dengan ayat yang ke-10. Saya baca firman Tuhan di sini. Ayat yang ke-9, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu ayat yang ke-10, sekali lagi mereka ulang dengan perkataan yang sama. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, mereka berseru, mereka berteriak ke arah Tuhan Yesus. Orang-orang yang di depan, orang-orang yang di belakang, mereka tunjukkan Hosana, Hosana, Hosana yang maha tinggi kepada Tuhan Yesus yang sedang masuk ke Yerusalem itu. Saudara-saudara, apakah maksud seruan mereka Hosana, Hosana itu? Haleluya. Apa maksudnya? Hosana
Hosana, Hosana yang diucapkan oleh kanak-kanak dan seluruh rakyat jelata yang menyongsong di depan dan di belakang Yesus. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara, Hosana itu adalah sebuah ungkapan. Hosana itu adalah sebuah ucapan permohonan. Sekali lagi saudara-saudara, perkataan Hosana itu adalah ungkapan, ucapan permohonan. Maka kita tahu apabila orang-orang berteriak berseru kepada Tuhan Yesus, Hosana, 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 maksudnya mereka sedang meminta sesuatu, mereka sedang memohon kepada Tuhan Yesus. Memohon apa saudara-saudara? Minta apa? Dikatakan Hosana itu adalah ucapan permohonan, selamatkanlah kami. Amin. Ucapan apa? Ucapan selamatkanlah kami. Bebaskanlah kami. Tuhan, bebaskan kami. Tuhan, selamatkan kami. Itulah yang diserukan. Itulah yang diucapkan oleh orang-orang kepada Tuhan Yesus yang sedang masuk ke Yerusalem. Mereka berdoa, mereka berseru, mereka berteriak, Tuhan selamatkanlah kami. Tuhan bebaskan kami. Saudara-saudara, kita mengerti saudara-saudara, ucapan-ucapan ini yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Maka hanya Dia yang memiliki kuasa untuk membebaskan hidup kita daripada belenggu dosa. Hanya Dia, yaitu Yesus Kristus, yang ada kuasa untuk menyelamatkan kita daripada segala masalah, dari segala maut, dari segala dosa, dan apapun masalah saudara-saudara. Hanya satu-satu nama yang dapat membebaskan daripada permasalahan manusia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus. Sekali lagi saya ulang. Hosana adalah ucapan permohonan. Permohonan itu ialah selamatkanlah kami. Bebaskanlah kami. Yesuslah satu-satunya yang dapat membebaskan dosa manusia. Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan umat manusia. Amin saudara-saudara. Maka eluh-eluhkanlah Yesus masuk dalam hati saudara-saudara. Hanya satu nama di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia kita dapat diselamatkan, yaitu Yesus Kristus. Orang ramai secara tidak langsung mengistiharkan, sekali lagi orang ramai pada waktu itu mengistiharkan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Tidak ada nama-nama lain di bawah kolong langit ini yang manusia dapat diselamatkan. COVID-19 yang orang lain takut saat ini. Saudara-saudara, berdoalah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya satu nama yang boleh menyelamatkan manusia ini. Amin. Ada amin saudara? Haleluya. Yang ketiga, kalau yang pertama adalah daun palma. Apa maksud daun palma? Daun palma adalah tanda kemenangan. Yang kedua, baru saya sampaikan adalah Hosana. Hosana adalah satu seruan yang membawa maksud sebuah permohonan, doa, yaitu selamatkanlah kami, bebaskanlah kami. Maka satu-satunya yang punya kuasa menyelamatkan manusia, satu-satunya yang dapat membebaskan manusia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kemudian yang ketiga,
Saudara-saudara, yang ketiga, dikatakan firman Tuhan bahwa Yesus masuk ke kota Yerusalem tidak memakai binatang kuda. Tetapi Alkitab berkata dia naik seekor binatang keledai betina. Binatang keledai dalam tradisi timur, tradisi mereka maksud saya, merupakan lambang binatang yang damai. Ya, tidak seperti kuda yang melambangkan binatang peperangan. Sebab itu saudara-saudara, Yesus masuk ke Yerusalem memakai binatang betina, keledai betina, dan dia tidak memakai kuda. Karena bagi tradisi orang timur, di situ lambang keledai adalah lambang damai. Sedangkan kuda melambangkan binatang peperangan. Jadi Yesus masuk ke Yerusalem bukan membawa peperangan, tetapi membawa damai. Amin. Haleluya. Sebab itu seorang raja akan datang menunggangi kuda jika ia mau berperang. Sekali lagi saya ulangi. Seorang raja yang naik kuda, jika dia mau berperang, tetapi raja itu akan naik keledai jika dia datang dengan berdamai. Jadi ini tradisi. Maka Yesus, saudara-saudara, membawa maksud, ya, membawa message kepada orang Yerusalem bahwa kedatangannya itu bukan membawa peperangan. Kedatangannya ke Yerusalem adalah membawa damai. Semua orang tahu di Yerusalem, semua orang tahu di timur, orang yang naik kuda membawa peperangan. Tetapi seorang raja yang naik keledai adalah membawa damai. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak masuk ke Yerusalem naik ke seekor kuda, karena itu bukan tujuannya. Tapi Yesus masuk ke Yerusalem naik seekor keledai dengan maksud dia akan membawa damai kepada saya dan saudara-saudara. Amin. Haleluya. Kita juga diingatkan bahwa sikap yang terbaik untuk membiarkan diri kita ini dipimpin oleh Tuhan. Amin. Maka marilah saudara-saudara pada saat hari ini dipimpin oleh Tuhan. Marilah kita saudara-saudara tunduk kepada Tuhan seperti keledai itu. Maka kita akan saudara-saudara mengalami apa yang dinamakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Izinkan hidupmu saudara-saudara. Izinkan hidupmu ditunggangi oleh Yesus. Izinkan hidupmu saudara-saudara Yesus naik ke atasmu. Izinkan Yesus dalam hidupmu berjalan bersama-sama saudara-saudara. Maka pasti engkau akan mendapat damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Karena Dia membawa damai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diingatkan saudara-saudara bahwa Kristus tidak memilih kuda yang gagah perkasa. Saya ulangi lagi, Kristus tidak memilih kuda yang gagah perkasa. Namun dia memilih seekor keledai yang lemah. Jadi kalau kita mahu agar Kristus tetap tinggal dalam diri kita dan dipimpin hidup kita oleh Kristus, kita perlu menyadari. Sekali lagi, kita perlu menyadari kelemahan kita. Amin. Kita perlu menyadari kelemahan kita saudara-saudara. Kita sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah saudara-saudara. Kita perlu pertolongan orang yang kuat. Dan itulah Yesus Kristus Raja Damai. Kita harus bersedia
untuk mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Kita harus bersedia untuk mengikuti kehendaknya Yesus Kristus. Kalau kita mau mengalami yang namanya damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila engkau pergi ke kampung itu, kemudian engkau melepaskan keledai itu, pastinya ada orang yang akan bertanya, apa yang kau buat ini? Maka engkau harus menjawab kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Amin. Each Lord his need of it. Markus 11 ayat yang ketiga. Kamu harus menjawab kepada orang yang bertanya, apa maksud kamu ini? Yaitu Tuhan memerlukannya. Ketika Yesus masuk kota Yerusalem, pertanyaan yang harus dijawab oleh dirinya adalah siapa pemilik hidup Yesus. Sekali lagi, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, pertanyaan yang harus dijawab, siapa pemilik Yesus Kristus? Apakah Yesus dimiliki oleh Sanhedrin? Ataupun ketika dia masuk ke Yerusalem, Yesus dimiliki oleh Pilatus? Atau apabila Yesus masuk ke Yerusalem, maka Yesus dimiliki oleh kaisar atau orang banyak? Inilah tentangan sebenarnya yang harus, dan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, siapa yang akan memiliki dia? Amin. Maka sebelum peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, pertanyaan penting dinyatakan oleh Yesus melalui kata-katanya. Apabila orang bertanya kepada kamu, kenapa kamu lepaskan keledai ini? Maka engkau harus berkata kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Amin. Tuhan memerlukannya. Maksud di sini saudara-saudara, Yesus itu bukan dimiliki oleh Sanhedrin. Yesus itu bukan dimiliki oleh Pilatus. Yesus itu bukan dimiliki oleh Herodes. Yesus bukan dimiliki oleh orang banyak. Yesus berkata, kalau orang bertanya dengan kamu, kenapa engkau lepaskan keledai ini? Katakan kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini maksudnya Yesus adalah milik mutlak kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ia adalah Tuhan yang berhak atas segenap kehidupannya. Dialah Tuhan yang berhak atas kehidupannya. Tuhan memerlukannya. Bukan Pilatus, bukan Herodes, bukan kaisar, bukan yang lain-lain. Tetapi Tuhan sendiri pemilik hidup mutlak dalam diri dia. Haleluya. Ia adalah Tuhan Yesus atas seluruh Yerusalem. Dia adalah Tuhan atas seluruh Yerusalem. Ia adalah Raja yang sesungguhnya atas seluruh Yerusalem. Siapakah pemilik hidup kita saudara pada hari ini? Apakah hidup saudara dimiliki oleh kebencian? Ahli Farisi? Apakah hidup saudara dimiliki oleh keduniawian pada saat ini? Apakah hidup saudara dimiliki oleh ketakutan? Apakah hidup saudara diselubungi dengan ketakutan-ketakutan? Apakah saudara yang dikasihi Tuhan dimiliki oleh penyakit COVID-19? Kalau itu pikiranmu saudara-saudara, bertobat hari ini. Yesus berkata, katakan kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Itu maksudnya Tuhan Yesus adalah pemilik hidupnya sendiri. Bukan Herodes, bukan Pilatus. Amin. Tetapi dia menjadi miliknya sendiri. Hidupnya adalah miliknya sendiri. Bukan orang-orang lain. Saudara-saudara, hidupku dan hidupmu adalah milik Kristus. Amin, sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
hidupku dan hidup saudara bukan milik Herodes, bukan milik kebencian, bukan milik kekerasan, bukan milik Pilatus, bukan milik ketakutan, tetapi sepenuhnya milik kita dan milik Kristus. Haleluya. Oh, Yesus Kristus adalah pemilik sejati dalam hidupnya. Yesus Kristus adalah pemilik hidupku dan hidupmu. Bukan dimiliki oleh Herodes, bukan dimiliki oleh penyakit, bukan dimiliki oleh COVID-19, bukan dimiliki dengan kebencian, bukan dimiliki dengan kekerasan, tetapi hidupku dan hidupmu adalah milik kita dan milik Kristus sepenuhnya. Amin. Ingat, dalam sejarah Alkitab, kalau saudara pernah membaca dan masih ingat apa yang saudara baca, ada 2 kejadian di dalam Alkitab. Ya. Dikatakan Yudas Iskariot dicobai oleh iblis. Lalu dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Sekali lagi, ketika Satan mencobai Yudas Iskariot untuk menjual Yesus dengan sekeping 30 keping dengan harga 30 keping perak, maka itu dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kenapa saudara-saudara? Karena 30 keping itu menguasai otak dan pikiran hidup Yudas Iskariot. Maka dia bertindak tindakan yang bodoh, menjual Yesus kepada orang berdosa. Saudara-saudara, apa akibatnya? Akibatnya dicatat dalam Alkitab. Dia membunuh diri dan menggantungkan dirinya. Lihat saudara-saudara, apabila hidup kita ini dikuasai dengan dosa, apabila hidup kita ini dimiliki oleh kebencian, apabila hidup kita ini dimiliki oleh harta, ketamakan, seperti Yudas dikuasai dengan 30 keping perak, sudah cukup untuk menjual Yesus. Maka akibatnya Yudas Iskariot membunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan sampai hidupmu dimiliki oleh Pilatus, Herodes, Sanberen, dan sebagainya. Jangan sampai hidupmu dikuasai oleh ketakutan. Jangan sampai hidupmu dikuasai oleh ketamakan. Jangan sampai dirimu, saudara-saudara, dikuasai dengan penuh kebencian. Marilah saudara-saudara, saya ajak saudara semua, biarlah Kristus menguasai hidupmu. Amin. Biarlah Kristus menguasai hidupmu. Karena kalau Kristus menguasai hidup kita, maka damai sejahtera selalu menyelubungi kita. Kalau Kristus yang menguasai hidup kita, maka damai sejahtera yang dari Allah akan selalu menguasai kita. Maka kita akan berjalan dengan penuh aman dan tenang. Saudara-saudara, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, dan Kristus menguasai dan menjadi milik hidup kita, maka kita ada kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dalam hidup ini. Amin. Jadikan Yesus menjadi pemilik hidupmu mutlak. Jadikan Kristus menjadi penguasa hidupmu mutlak, hari ini sampai selama-lamanya. Dikatakan dalam Alkitab bahwa Petrus menyangkal Kristus. Saudara-saudara, ketika
waktu tertentu, Yesus sudah dibawa ke salib. Lalu ada orang yang bertanya kepada Petrus, bukankah kau juga salah satu seorang murid Yesus itu? Maka Kristus menyangkal. Petrus menyangkal maksud saya. Bukan aku. Kau silap orang. Saudara-saudara di sini, Petrus juga saudara-saudara jatuh dalam pencobaan. Dia menyangkal Kristus. Tetapi ada tercatat dalam Alkitab. Lalu dia pergi dari orang itu dan duduk merenungkan perkataannya itu, yaitu penyangkalannya kepada Kristus. Saudara-saudara, Alkitab berkata dia teringat perkataan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Itu adalah pesan yang terlekat dalam pikiran Petrus. Oh, saudara-saudara, perkataan itulah yang menguasai Petrus. Saudara-saudara, perkataan Kristus sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali, itulah yang menguasai pikiran, hati dan seluruh hidup Petrus. Saudara-saudara, apa akan terjadi? Alkitab berkata dia bertobat, saudara-saudara. Ada 2 yang kita belajar hari ini. 30 keping perak menguasai pikiran Yudas Iskariot. Dan dia membunuh diri. Tapi Petrus dikuasai dengan perkataan Kristus. Kristus dikuasai dengan firman Tuhan. Lalu dia bertobat dan menjadi rasul yang sangat amat dipakai Tuhan. Amin. Jangan biarkan dirimu, saudara-saudara, dengan dikuasai dengan apapun. Biarkanlah, izinkanlah dirimu dikuasai firman Tuhan. Izinkanlah dirimu dikuasai oleh perkataan Kristus. Izinkanlah dirimu penuh dengan Roh Kudus, dimiliki oleh Roh Kudus, maka engkau berjalan damai sejahtera. Maka engkau akan hidup selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Siapakah pemilik hidupmu saat ini? Saudara tanya dirimu sendiri. Siapa pemilik hidupmu saat ini? Jujur, Yesus masuk pintu kota Yerusalem. Ya, tidak keluar lagi dari pintu yang sama. Ini seolah-olah kota Yerusalem dengan segenap persoalannya menelan Yesus. Itu memang benar. Ia tidak keluar dari pintu yang sama. Namun saudara-saudara, ada satu kejadian. Alkitab berkata dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Ia adalah Tuhan, pemilik kehidupan. Ialah satu-satunya harapan kita yang sejati. Jadikan Yesus yang mati terhadap dosa kita, tetapi bangkit hari yang ketiga bagi kemenangan maut dan sangat maut itu, menjadi penguasa hidup kita dan pemilik hidup kita. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh rasyakalabashana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah di penghujung pelajaran kita di Markus 11 ayat 1 sampai 10 ini. Saya ulangi lagi 3 perkara yang saya sudah sampaikan. Ya, yaitu daun palma. Itu membawa maksud kemenangan. Kemudian Hosana membawa maksud ucapan, permohonan, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami. Itu dituju kepada Kristus. Dia adalah sang juru selamat bagiku dan bagi saudara. Baru sebentar tadi kita mendengar Yesus naik keladai. Saudara-saudara, apakah maksud keladai ini? Dengan panjang lebar saya sudah beritahukan bahwa keladai membawa maksud adalah damai. Maka hanya satu pribadi
Oh, yang namanya Sang Damai, pembawa damai dalam hidupku dan dunia ini adalah pribadi Kristus, Tuhan kita semua. Amin. Oleh itu, saya akhiri khotbah saya pada hari ini. Jadikan Yesus pemilik hidupmu yang sejati. Jadikan Yesus kemenanganmu. Amin. Jadikan Yesus sebagai kemenanganmu. Dan jadikan Yesus sebagai Sang Raja Damai dalam hidupmu. Hosana. Dialah Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Hosana, dialah yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Hosana, dialah yang membebaskan kita daripada maut. Sebab itu, hai maut, di manakah sengatmu? Maut tidak lagi berkuasa atasku dan hidup saudara. Maut tidak lagi menguasai. Maut tidak lagi memiliki hidupku dan saudara. Yesus telah mengalahkan di kayu salib. Amin. Oleh sebab itu, layaklah Yesus adalah Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Jadikan Yesus menjadi pemilik hidupmu. Jadikan Yesus kemenangan dalam hidupmu. Berdoalah kepada dia. Hanya dia menjadi pembebas. Hanya dia. Oh, haleluya. Yang menjadi keselamatanmu. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat menyambut Kristus di dalam hati saudara. Amin.